kalau TNI gagal, ya negara gagal. Tapi tidak ada istilah TNI gagal dalam menjalankan tugasnya. Tidak juga Polri gagal dalam menjalankan tugasnya. Yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah seandainya gitu TNI Polri-nya gagal, ya gagal negara ini. Tapi secara kinerja dalam evaluasi itu TNI kepercayaannya tinggi, kepolisian pun meningkat. Jadi dalam konteks kinerja ini semuanya sudah on the track dalam konteks 3 bulan terakhir kepemimpinan Pak Prabowo Gibran. Jadi kami ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh TNI Polri membangun kekompakan sehingga yang satu menjaga keamanan negara, yang satu menjaga pertahanan negara. Dengan kepada kepolisian masih tetap seperti ini dan masyarakat melihat kan, dan seperti yang disampaikan Presiden kemarin kan, Polri dan TNI ini adalah bagian dari masyarakat gitu. Kalau kemudian Polri dan TNI ini tidak bisa melindungi, melayani masyarakat, ya ini akan menunjukkan sebagai negara gagal. Apakah artinya Presiden mengkritisi bahwa jenderal-jenderal ini kurang tegas gitu? Kalau tadi dari Kang Ujang kan bilang ini sebenarnya puas-puas saja, bukan tidak puas gitu. Ya, saya melihatnya seperti itu karena Presiden Prabowo ini mantan Kopassus yang sudah dengan kultur komando, dengan ketegasan beliau, ya pernyataan beliau ini secara harafiah bisa dimaknai bahwa ini adalah ultimatum. Kalau kamu nggak tegas, ya sudah selesai seperti itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini kita akan penegasan di pidatonya Presiden Prabowo bahwa jika TNI dan Polri gagal maka negara pun gagal. Nah, sekarang lewat jubir komunikasi kepresidenan menerangkan ya bahwa sentilan ke TNI dan Polri itu adalah teguran keras atau bentuk penyemangat ya untuk aparat negara. Nah, nada bicara tegas, kritik tajam, bahkan sampai menyinggung pangkat dan bintang di pundak. Apa makna dibalik pernyataan tersebut? Benarkah ada ultimatum Presiden Prabowo? Yuk tonton video berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menyinggung tentara dan polisi yang dinilai gagal dalam memperoleh kepercayaan publik. Presiden Prabowo menyentil TNI dan Polri agar dapat bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat. Lantas, apa makna pernyataan Presiden Prabowo tersebut? Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia harus selalu mawas diri dan selalu mengoreksi diri. Menurut Prabowo, TNI Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan dan sebagai penegak hukum. Untuk itu, Prabowo mengharapkan para pimpinan TNI Polri harus menjadi pemimpin yang baik karena telah diberikan kepercayaan yang besar oleh rakyat. Prabowo kemudian mengingatkan TNI Polri untuk selalu berada di tengah rakyat dan turut serta dalam upaya membangun bangsa. Saya tekankan mereka harus menjadi pemimpin yang baik. Saya ingatkan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat, mereka diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat yang membiayai TNI dan Polri. TNI dan Polri harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat. Dan saya tentunya minta TNI dan Polri, kita semua selalu mawas diri, selalu mengoreksi diri, selalu menertibkan diri, selalu menjaga disiplin. Dan saya tekankan mereka harus selalu di tengah-tengah rakyat. Pernyataan Prabowo disampaikan saat menghadiri pembukaan Rapim TNI Polri 2025 yang mengusung tema Sinergisitas TNI Polri guna mendukung terwujudnya Asta Cita.
Peringatan dari Presiden Prabowo terjadi di saat sejumlah kasus yang melibatkan oknum TNI dan Polri yang ramai di tengah masyarakat. Lantas apa makna yang ingin disampaikan Presiden Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam pidatonya Presiden Prabowo menyinggung tentara dan polisi yang dinilai gagal dalam memperoleh kepercayaan publik. Prabowo mengkritik atas kinerja TNI dan Polri. Menurut Prabowo, ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisinya yang gagal. Ya, lalu apa makna pernyataan Prabowo tersebut? Lantas apa langkah dan target Presiden Prabowo ke depannya? Sudah bersama kami Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin dan juga pejabat kepolisian Bambang Rukminto. Selamat petang Mas Bambang, Kang Ujang. Selamat petang. Saya ingin ke Kang Ujang dulu deh. Sebenarnya apa sih maksud dari pernyataan Presiden ini? Kan disampaikannya juga agak sedikit lebih kencang gitu lah daripada biasanya. Ya, kalau saya sih melihat tidak ada kata-kata pernyataan gagal dari Pak Presiden. Yang ada adalah bagaimana sebenarnya menyemangati TNI Polri agar bekerja lebih baik lagi. Karena TNI Polri ini kan wajah kedaulatan, wajah keadilan, wajah keamanan, itu ada di situ. Oleh karena itu Pak Presiden dengan tegasnya mengingatkan sama-sama semua jajaran TNI dan Polri untuk sama-sama bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Itu poin penting dari pidato beliau. Jadi kalau kita baca tidak ada istilah gagal. Tadi yang gagal itu soal kalau TNI gagal, ya negara gagal. Tapi tidak ada istilah TNI gagal dalam menjalankan tugasnya. Tidak juga Polri gagal dalam menjalankan tugasnya. Yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah seandainya gitu TNI Polri-nya gagal, ya gagal negara ini. Tapi secara kinerja dalam evaluasi itu TNI kepercayaannya tinggi, kepolisian pun meningkat. Jadi dalam konteks kinerja ini semuanya sudah on the track dalam konteks 3 bulan terakhir kepemimpinan Pak Prabowo Gibran. Jadi kami ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh TNI Polri membangun kekompakan sehingga yang satu menjaga keamanan negara, yang satu menjaga pertahanan negara, sehingga wajah dua institusi itu betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Itu yang ingin kami sampaikan. Baik, ini sebagai pengingat dan penyemangat nih. Apakah Mas Bambang ini setuju dengan pernyataan ini atau memang ini ada statement yang memang keras ditujukan untuk TNI dan Polri? Ya, saya melihatnya Presiden sedang melakukan evaluasi selama 100 hari ini terkait dengan kinerja kepolisian maupun TNI gitu. Dan pernyataan beliau ini tentu menjadi bahan introspeksi kedua institusi gitu. Karena kalau kita melihat dalam 100 hari ini sebegitu banyak perhatian masyarakat pada dua institusi ini gitu. Banyak berbagai problem yang menyangkut institusi ini, baik di kepolisian maupun TNI. Kita tidak usah menyebutkan kasus satu persatu, tapi masyarakat sudah paham semua lah bagaimana pelayanan kepolisian, bagaimana perilaku personel kepolisian maupun perilaku militer seperti itu. Harapannya ke depan memang dengan pernyataan beliau di Rakernas kemarin ini bisa menjadi pemacu ya, pemacu untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan tidak hanya sekedar sampai di pernyataan saja, tetapi ini juga bisa menjadi ultimatum dalam 100 hari ke depan. Kalau Mas Bambang melihatnya ini tidak hanya pernyataan, ini lebih kepada sentilannya dirasakan terlihat begitu ya, karena juga kan nada yang disampaikan agak sedikit tinggi, keras begitu. Ya kalau Pak Prabowo kan mesti gayanya mesti berapi-api kan seperti itu. Tetapi terlepas dari style beliau, ini adalah warning gitu ya. Warning lah bahwa ke depan 100 hari ke depan ini memang harus ada evaluasi yang lebih besar. 100 hari pertama ini cukuplah untuk memberikan pondasi untuk melakukan langkah-langkah yang lebih besar ke depan seperti itu. Nah, ini yang menarik juga bukan cuma statement gagal kalau TNI polisi gagal, negara gagal, tapi kan juga disinggung soal bintang nih. Di pundak itu sampai disinggung tuh, Mas Ujang. Jadi kalau percuma bintangnya banyak, bintangnya tinggi, tapi kalau nggak bisa menyerahkan jiwa saudara untuk rakyat, nah ini kan statement-statement keras dari Pak Prabowo sebetulnya. Ya, Pak Prabowo sangat clear ya, sangat tegas dalam konteks ingin membenahi semua institusi, semua kementerian lembaga termasuk TNI Polri. Nah, pernyataan kemarin itu menjadi pintu masuk agar TNI Polri berbenah lebih baik lagi dalam konteks kinerjanya. Tadi kalau soal
jabatan pangkat bintang itu kan amanah ya. Amanah itu selama ini pejabat tinggi negara kan dianggap ya mohon izin ya banyak yang membelokkan kekuasaannya. Nah itu Pak Presiden mengingatkan gitu. Ketika sudah dikasih bintang, dikasih amanah itu bekerjalah untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk untuk masyarakat Indonesia, termasuk nyawa pun harus dikorbankan untuk jiwa raganya untuk bangsa Indonesia. Nah itu yang Pak Presiden mengingatkan kepada seluruh pimpinan atau petinggi TNI Polri, memastikan ke depan ini jalannya sama-sama bersama Presiden, satu komando, satu arah, satu kebijakan, agar memang apa yang diinginkan rakyat, sehingga pemerintah itu berjalan baik, termasuk kinerja kepolisian juga baik, TNI juga baik, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang harus berubah semuanya, harus mengevaluasi diri sehingga kinerjanya lebih baik lagi. Apakah ini artinya Presiden juga tidak puas dengan kinerja yang ada saat ini baik dari Polri dan juga TNI? Pak Presiden puas, cuma memang tadi harus ditingkatkan. Ini kan kalau ibarat main bola itu 90 menit pertandingan, Basira. Ini kan baru 5 menit nih, TNI Polri dibawa ke pemerintahan Pak Prabowo baru 5 menit bekerja. Ya sudah cukup kinerjanya baik, tetapi memang kan ada menit-menit lain yang harus dibuktikan kinerja itu, termasuk dalam konteks 3 bulan kinerja. Ini kan baru 5% dari 60 bulan kepemimpinan Pak Prabowo Gibran dalam 5 tahun. Gitu ya? Artinya masih ada 57 bulan lagi. Nah TNI Polri ini ke depan harus berbenah dalam konteks untuk bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi lagi dari masyarakat Indonesia. Saya meyakini itu kinerjanya sudah baik, tinggal ditingkatkan lagi. Kalau Kang Ujang nih baik nih, pokoknya TNI polisi baik lah. Wajar dalam posisi beliau, wajar. Mas Bambang mungkin dapat diberikan analisis yang menurut Mas Bambang evaluasi apa saja yang sebetulnya harus diberikan kepada TNI dan polisi kita. Juga ini kan evaluasi ini untuk kebaikan bersama tentunya. Saya menyitir pernyataan sebelum ke arah ke sana, saya menyitir pernyataan Presiden Prabowo di retret di Magelang yang lalu. Artinya ketika beliau menyebut terkait dengan bintang-bintang, dengan pangkat jenderal dan jabatannya seperti itu, dia mengultimatum sebenarnya. Mengingatkan di retret kemarin kan sudah menyampaikan ikan busuk karena kepalanya, kan seperti itu. Artinya apa? Bintang-bintang ini bersiko. Siapa sih Mas Bambang yang diultimatum? Ya, kepala-kepala bintang lah, seperti itu. Seperti itu. Makanya ini kalau tidak ada evaluasi secara besar-besaran dengan kepada kepolisian, masih tetap seperti ini, dan masyarakat melihat kan, dan seperti yang disampaikan Presiden kemarin kan, Polri dan TNI ini adalah bagian dari masyarakat gitu. Kalau kemudian Polri dan TNI ini tidak bisa melindungi, melayani masyarakat, ya ini akan menunjukkan sebagai negara gagal. Apakah artinya Presiden mengkritisi bahwa jenderal-jenderal ini kurang tegas gitu? Kalau tadi dari Kang Ujang kan bilang ini sebenarnya puas-puas saja, bukan tidak puas gitu. Ya, saya melihatnya seperti itu karena Presiden Prabowo ini mantan Kopassus yang sudah dengan kultur komando, dengan ketegasan beliau. Ya, pernyataan beliau ini secara harfiah bisa dimaknai bahwa ini adalah ultimatum. Kalau kamu nggak tegas, ya sudah selesai seperti itu. Dan beliau dengan memberikan pernyataan yang tegas, yang bombastis malahan. Ini bintang-bintang ini harus segera introspeksi apa yang sudah dilakukan selama 100 hari ini dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo seperti itu. Ya, Kang Ujang, tapi kan berkali-kali Kang Ujang bilang bahwa ini kinerjanya sudah baik kok. Tapi apakah memang juga ada datanya yang menunjukkan bahwa kinerja dari TNI Polri ini memang betul-betul baik? Memang kan lembaga survei sudah merilis, sebagian ada. Kan kita lihat TNI yang paling lumayan cukup tinggi kan, baru Polri ya di bawah itu. Jadi kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh dua institusi ini sudah cukup baik dalam 3 bulan. Tentu masyarakat mungkin melihatnya di masa yang lalu, catatan terkait dengan kepolisian mungkin gitu ya. Ini kan banyak catatan sebelumnya, tapi ya ke depan kita perbaiki. Pak Prabowo punya komitmen membangun Indonesia, yang menata Indonesia setahap demi setahap, step by step. Tadi baru 3 bulan, ada 57 bulan lagi, dan kami yakin gitu dengan pernyataan Pak Prabowo tersebut ya, termasuk rakyat ketika mendukung pemerintah, insya Allah kita akan tata bangsa ini, kita tata TNI Polri sehingga tadi kinerjanya agar sangat memuaskan, agar sangat baik di mata publik, karena wajah bangsa ini ya, wajah negara ini ya, salah duanya ada di TNI Polri. Oleh karena itu ya kita jaga TNI Polri-nya, kita lindungi sehingga betul-betul profesionalisnya terjaga, lalu mengayominya, jiwa mengayuminya,
jiwa kesetiaannya, loyalitasnya kepada bangsa negara juga terjaga. Oleh karena itu kami pemerintah, Pak Presiden tadi mengawal proses perbaikan ya tata kelola di TNI Polri, sehingga betul-betul ke depan ya melayani, mengayomi bukan hanya masyarakat tetapi bangsa harus kita jaga, Indonesia harus kita jaga. Nah ini yang diingatkan oleh Pak Presiden dalam pidatonya yang lalu. Kesana sih arahnya kira-kira. Kalau dari Mas Bambang, loud and clear-nya adalah di garis bawahi ini benar-benar ultimatum Kang Ujang. Artinya benar-benar ultimatum atau sebenarnya warning-warning biasa saja. Tapi nanti ya dijawabnya nanti kami hadirkan perbincangan kami selanjutnya usai jeda, tetaplah di KP. Nah itu ya sobat ya. Jadi dalam pidato Rapim TNI Polri 2025 kemarin itu Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan tegas mengenai kinerja TNI dan Polri, mengingatkan agar mereka selalu mawas diri dan bekerja demi rakyat. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik adalah hal krusial bagi kedua institusi tersebut. Prabowo bahkan menegaskan bahwa jika TNI Polri gagal, maka negara pun bisa dikategorikan gagal. Juru bicara komunikasi kepresidenan Ujang Komarudin menanggapi bahwa pernyataan Presiden bukan bentuk kritik keras, melainkan penyemangat bagi TNI Polri agar lebih profesional semakin dipercaya publik. Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk evaluasi, bahkan bisa dianggap sebagai ultimatum bagi para petinggi institusi tersebut. Pernyataan Prabowo muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus-kasus yang melibatkan oknum aparat. Ia menegaskan bahwa pangkat dan bintang di pundak harus diimbangi dengan pengabdian yang nyata kepada rakyat dan negara. Lantas, apakah sinyal ini akan membawa perubahan besar bagi TNI dan Polri? Bagaimana langkah mereka di depan untuk menjawab ekspektasi Presiden dan rakyatnya? Yuk, kita terus amati, kita terus awasi kinerja aparat tersebut. Gimana tanggapan sobat semua? Yuk tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan buat sobat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.